Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Teman-teman, pada malam ini saya ingin mengajak kita untuk lagi sama-sama mengingat. Nih saya bagi dulu ininya. Yang di rumah sudah ada lihat layar saya nggak? Ada Pak, kelihatan. Iya. Iya ada Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah materi tentang cinta ya, cinta. Nih, Arga monitor gak? Belum kelihatan Pak. Ah, belum kelihatan. Belum sampai kali, belum sampai situ. Sebentar lagi sampai deh. On the way. Mana yang baru kelihatan? Nah kan, betul kan. Baik, ini materi pertama terkait dengan mahabbatullah ya, cinta kepada Allah. Kita sudah sering ya mendengar atau dibacakan ayat terkait dengan bahwa seorang mukmin, seorang yang beriman itu cinta kepada Allah. Ayatnya sering kita bacakan, waladina amanu asyaddu hubbalillah. Dan orang-orang yang beriman itu sangat-sangat cintanya kepada Allah di dalam Quran tuh. Gitu. Terus di dalam ayat yang lain, innamal mu'minuna ladina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah mereka yang ketika disebutkan nama Allah bergetar hatinya gitu. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah bertambah keimanannya, zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Nah, sebetulnya bagaimana sih itu ya prosesnya gitu. Kalau cinta kepada lawan jenis ya, kepada istri, pada pasangan kita, istri kita, itu kita sudah sama-sama pernah mengalami lah. Kepada anak ya, yang sudah punya anak, itu sudah sama-sama merasakan bagaimana kita cinta sayangnya kepada anak. Itu sudah juga. Kepada harta benda, itu sudah juga kita. Pada mobil, rumah gitu kan. Pertama kali beli rumah, pertama kali beli mobil, motor, itu disayang-sayang gitu ya. Jadi kita pernah semua. Tapi sekarang kita mendapati berita, mendapati kabar bahwa orang-orang yang beriman atau iman itu juga kemudian menimbulkan cinta gitu kepada Allah. Nah, ini gimana ceritanya coba? Ayo kita sama-sama telusuri ya. Nah, mungkin sekarang nih Arga lagi mengalami ini. Cinta itu, apakah cinta itu satu ketertarikan yang timbul seketika, tiba-tiba ketika kita melihat sesuatu, melihat apa, atau sesuatu yang bisa tumbuh kemudian? Itu pertanyaannya. Kalau waktu kita lagi masih cari jodoh kan gitu, ini kita memutuskan untuk menikah kepada wanita, apakah kita menunggu seseorang yang kita sukai, tertarik, atau nggak apa-apa, nanti toh rasa itu akan muncul dengan sendirinya gitu kan? Itu pertanyaan yang mendasar kalau kita inget-inget dulu, zaman dulu waktu belum menikah ya. Sekarang sih kebanyakan udah lupa nih. Udah lewat. Ya, yang masih mengalami itu mungkin Arga masih mengalami. Itu problematikanya seperti itu. Apakah menunggu si hati ini benar-benar stroke, benar-benar jatuh cinta lah kepada si wanita ini, menunggu yang seperti itu, atau enggak apa-apa kalau ada yang bagus tapi hati ini enggak terlalu ini, nggak apa-apa. Nah, itu milih yang mana gitu kan, seperti itu ya. Nah, ini
permasalahan seperti itu. Jadi kalau kita perhatikan, ternyata cinta itu ada dua. Pertama, al-mahabbah at-tabi'i. Al-mahabbah at-tabi'i, cinta yang bersifat naluriah yang dikaruniakan oleh Allah kepada manusia. Yaitu apa? Di dalam Quran surat Ali Imran ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatir wal qanatir wal muqantarah minadz dzahab wal fiddah. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, maksudnya pasangan lawan jenis ya, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, sawah ladang. Nah, itulah kesenangan hidup di dunia. Dalika mata'ul hayatid dunya. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Nah, ini adalah dikategorikan sebagai al-mahabbah at-tabi'i, cinta yang bersifat tabi'i, tabiat naluri. Inilah yang kategori pertama ya. Kategori pertama ya, balik lagi kepada yang tadi. Pertanyaan dari Arga, apakah kita menunggu yang namanya jodoh itu benar-benar srek kita cinta mati ya? Pokoknya sampai kita benar-benar jatuh cinta lah sama si wanita ini baru kita menikahi dia, atau tidak gitu. Nah, inilah yang pertama yang dimaksud yang pertama tadi, naluri kita itu kita cenderung suka kepada yang ini ya, pada wanita. Nah, nanti kalau si pasangan ini udah punya anak, lahir anak, akan tumbuh lagi satu jenis lagi yang tidak pernah kita ketahui sebelumnya gitu. Rasa itu ya. Rasa itu hanya ada, hanya dimiliki, hanya tumbuh atau hanya dirasakan oleh yang memang sudah punya anak. Jarang-jarang ya, adalah mungkin ya orang-orang tertentu yang walaupun belum punya anak tapi sudah bisa merasakan kasih sayang, cinta kepada anak-anak itu ada. Tapi kebanyakan orang enggak gitu. Dan anehnya ada juga orang-orang yang hanya cintanya ini, yang seperti ini itu hanya kepada anak-anaknya sendiri. Kepada anak-anak lain nggak ada rasa itu. Ada itu. Jadi rasa itu akan muncul. Ini kita dikasih lihat di sini di dalam ayat ini. Ternyata memang kepada wanita, kepada anak-anak itu akan ada rasa. Kepada harta yang banyak itu berlimpah itu akan ada rasa. Nah, inilah yang kemudian kalau anak muda tadi yang sedang mencari jodoh, jenis pertama apakah yang seperti ini? Atau nih ya, yang kedua. Yang kedua itu adalah cinta yang syar'i ya. Yang kedua, di mana itu ayatnya? Nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum, dan seterusnya. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan, yang tadi tuh ya disebutin semua nih, lebih lagi dari itu, lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi. Nah, inilah cinta yang syar'i, itu adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh nanya, terkait kata-kata cinta ini kan, kalau ya kita bisa merasakan sendiri ya, kalau kita cinta istri, anak, apa itu kalau kita. Nah, cinta sama Allah itu seperti apa? Itu maksudnya apakah perasaannya sama yang kita rasakan kepada cinta kepada anak, istri dan lainnya? Apakah sama seperti itu perasaannya atau gimana? Iya. Ya, justru itu yang mau kita ini. Oh iya, nanti ujungnya ke sana. Itu yang mau dibahas gitu. Cuman karena
itu sesuatu hal yang susah, nggak mudah gitu, karena abstrak gitu ya. Makanya dari sini dulu, pelan-pelan dulu, bahwa kecintaan kepada wanita pun kita nggak kepada semua wanita kita cinta, gitu. Maksudnya cinta itu tertarik, terus pokoknya begitu melihat bagus gitu ya. Intinya begitu melihat merasa senang, nyaman, terus tertarik, terus dalam pandangan kita itu indah gitu. Nah itu maksudnya gitu ya. Itu cinta yang pertama, yang zuyina linas ini. Itu satu. Dan perlu kita ingat, kita seperti itu tuh tidak kepada semua wanita. Ada juga yang enggak. Kita enggak tertarik gitu sama wanita gitu. Sama wanita yang misalnya seperti apa. Padahal orang lain tertarik kayak begini. Gitu. Nah ini yang lebih jelas lagi ini, saya pernah ngobrol nih sama Ustadz. Dia itu perwakilan dari satu yayasan di Timur Tengah. Jadi banyak gaul sama orang Timur Tengah. Ya, baik dianya ke sana ataupun orang Timur Tengahnya ke sini. Dan orang Timur Tengahnya itu bukan yang syekh gitu, yang soleh gitu, enggak ya, orang biasa gitu, orang biasa. Jadi ya gaulnya biasa-biasa juga gitu kan. Nah terus digoda-godain kan gitu. Wah ada cewek cakep mana sana, ayo kita lihat katanya. Gitu lihat, wah apanya yang cakep katanya, nggak ada dagingnya gitu katanya. Jadi rupanya orang Timur Tengah itu melihat kecantikan itu dari fisik yang besar, gemuk, itu lebih buat mereka itu lebih menarik ya, zuyina linas itu situ gitu. Beda lagi misalnya sama bangsa itu macam-macam. Orang bule kalau ngelihat wanita Indonesia, yang menarik buat mereka itu yang hitam. Enggak, memang zuyina linas itu. Jadikan pada indahnya itu yang seperti itu gitu. Bukan karena nggak ada, bukan karena apa, enggak. Memang seperti itu lebih indah buat mereka. Gitu. Sama kita juga begitu. Pak Yus ngelihat wanita semua terus merasa mereka semua cantik, kan enggak. Ada yang cantik, ada yang enggak menurut kita. Ya. Nah, sampai di sini berarti sudah ya, bahwa ketertarikan, anggaplah kata itu bernama cinta ya. Padahal itu yang paling bawah lah, cinta yang paling bawah itu syahwat lah, ketertarikan. Kalau kepada wanita, kalau kepada anak itu naluri kasih sayang namanya, kasih sayang. Itu naluri untuk melindungi. Ya. Kalau kepada harta benda itu juga syahwat, rasa ingin memiliki. Ya, itu. Tapi itu semua dirangkum di dalam ayat yang tadi, zuyina linnasi. Dan tidak kepada semua wanita kita merasakan seperti itu. Nah, jenis cinta yang kedua itu adalah cinta yang sudah diusahakan. Jadi cinta itu ada dua ya. Yang pertama itu kata benda. Cinta, kalau dibilang cinta itu ada sesuatu rasa di dalam hati. Itu cinta katanya kan, itu kata benda. Apa itu cinta? Yaitu kata benda yang menggambarkan adanya sesuatu rasa di dalam hati. Itu cinta katanya. Tapi cinta itu juga bermakna kata kerja. Kalau orang barat bilang to love, mencintai, sama-sama cinta. Nah, yang kedua inilah yang di sini. Kul in kana abaukum wa abnaukum, jadi sesuatu yang kita usahakan, kita upayakan. Ini yang kedua. Kalau balik lagi ke pertanyaan Arga tadi, apakah menunggu kita sreg dulu hati kita, apa nanti akan tumbuh sendiri seiring dengan waktu? Ini yang kedua, yang seiring sendiri itu yang tadi, yang kedua, bahwa nantinya akan tumbuh. Entah bagaimana kita nggak tahu. Kayaknya itu tadi yang saya rasakan itu. Nah itu yang kedua berarti Pak Yus. Jadi pertama-tama itu biasa saja. Salah apa benar ya? Tadi gini, kita mencintai Allah itu dulu kan kita nggak tahu Allah itu seperti apa. Kamu sholat, ngaji gitu kan? Iya. Terus Allah tuh siapa yang menciptakan Allah? Lama-lama kebayang nih, ini siapa yang ngasih Allah? Oh ini mobil siapa yang ngasih Allah? Kamu pintar siapa yang ngasih Allah? Allah tuh hebat ya. Nah mulai timbul situ. Setelah kita sujud,
ya Allah, meminta di situ, setiap kita berdoa dapat, ya Allah, berarti Allah tuh ada gitu. Iya. Lama-lama timbul. Nah itu yang kedua. Kalau saya lihat yang kedua, itu contohnya ya. Kalau sama istri sama yang kedua. gitu juga. Iya enggak? Nah juga harga. Iya juga. Terus. Ini ada Saya lagi nangkep ilmunya nih. ada ini studi kasus nih Gak. Harga monitor. Kalau yang lain udah terlambat ya, cuman harga aja yang masih belum terlambat. Artinya ada dua jenis kan, dua case di sini, dua kasus, bahwa tapi kedua-duanya berujung yang sama, itu bahwa yang menikahnya itu biasa-biasa saja, seiring berjalannya waktu, apalagi ditambah dengan doa, ya, doa itu pasti ujungnya sama, rasa kasih sayang, cinta itu, syahwat dan sebagainya yang dirasakan sebagaimana yang pada pandangan pertama tadi itu juga akan sama, ujungnya akan ke situ. Jadi ada dua ya di sini jalannya. Yang pertama itu karena memang langsung dapat. Yang kedua itu ada prosesnya. Prosesnya itu apa? 1 waktu, 2 kesabaran, 3 penerimaan, 4 doa. Doa ini yang penting. Kalau yang kedua tuh kayaknya dijodohin ya, Tan? Iya, itu ya baik dijodohin ataupun yang ketemu juga ada juga. Kayak gini. Jadi juga kayak analoginya gini. Kalau kayak cinta kepada kita punya seneng nih pengen punya mobil Mercy, bagus. Bisa tuh beli, ya kan? Kita banget di luar di apa? Nama kelamaan biasa aja gitu jadi. Luntur. Karena udah biasa, jadi nggak cintaan sama si Mercy ini biasa aja gitu kan. Ya, bukan jadi makin cinta, jadi makin biasa gitu. berarti jenis cinta yang pertama itu kalau ya dua-duanya ya, cinta kalau tidak dipelihara akan. Cuma kalau cinta kepada yang pertama itu, Rasulullah SAW di sini udah wanti-wanti mengatakan nih, lau ana libni Adam wadiyan minadz zahab, ya, seandainya seorang anak Adam memiliki 1 lembah emas, nih, tentu ia menginginkan 2 lembah lainnya. Jadi ini karakteristik dari keinginan ini, syahwat terhadap harta atau cinta ini seperti ini, nggak ada puasnya gitu. Istri 2 Tan. Iya, kalau dalam konteks Pak Yus begitu. Enggak, ini tangkapan. Nah, dalam konteks misalnya dalam konteks kendaraan ya kita nggak usah jauh-jauh. Pertama punya mobil misalnya Toyota Avanza. Avanza. Kayaknya udah pasaran ini gitu kan, kurang nyaman nih. Kayaknya Nissan lebih bagus, nyaman. Kata orang-orang pernya lebih empuk. Gitu. Coba Nissan. Nissan. Doa seneng. Ya? Pertama-tama itu pasti wah. Dan merasa ini udah yang terakhir lah gitu kan. Udah cukup lah ini aja gitu kan. Nanti begitu lama-lama 2-3 tahun, kayaknya Mitsubishi Pajero keren nih. Saya banget itu ya. Saya kalian tuh banget gitu. Belilah gitu. Sampai gitu. Jadi nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Pasti seperti itu. Tapi mencintai karena Allah itu yang bagus. Nah, nanti kita ke situ nih. Cinta sama istri karena Allah. Ya, Cinta jadi kayaknya gitu ya. Jadi yang kedua inilah kemudian yang harus kita tuju. Cinta kita itu kita letakkan. Itu tadi kata Pak Yus. Lalu kepada Allah seperti apa gitu kan? Kalau kepada wanita, kepada anak-anak atau kepada kita sudah pernah merasakan, dan pada umumnya kita merasa tertarik itu karena keindahan, karena kebaikan, karena kedermawanan, karena lucu gitu, karena semua yang baik-baik, yang indah-indah, yang membuat hati kita tentram, nyaman kan gitu ya. Itu kalau kepada selain Allah ya, seperti itu. Sebab-sebabnya itu sudah kita sebutin satu-satu tadi ya. Cantikan, keindahan, apa sih, kebaikan, kedermawanan dan sebagainya. Lalu kepada Allah apa dong? Allah itu punya semua sebab itu. Kecantikan, keindahan siapa yang menciptakan?
Allah pemilik kecantikan, keindahan, dan Allah maha indah, maha cantik. Kita aja yang sekarang belum bisa melihat Allah. Tetapi nanti pada saatnya kalau kita mudah-mudahan ya diizinkan melihat wajahnya Allah, itu bukan main. Kebahagiaan yang luar biasa di situ, bisa melihat wajah Allah nanti. Dan itu keindahan yang maha indah di situ. Kebahagiaan yang paling tinggi ya. Yang paling baik misalnya, kan kita suka orang yang baik. Kurang baiknya apa Allah sama kita? Semua yang ngasih Allah ini. Kalau Allah nggak ngizinin nih, nggak akan kita bisa punya rumah, bisa punya kendaraan, anak kita sehat-sehat, punya istri yang baik. Nggak akan. Allah sih yang ngasih. Yang paling dermawan kita suka kan, orang dermawan di RW ini siapa nih? Wah, Allah itu dermawan sekali sama kita, ngasih semuanya. Nah itulah, kepada yang seperti itu, kalau kita terus mengingat, terus berinteraksi, terus mengenali, terus mengingat-ingat, akan tumbuh gitu cinta kita. Sama kepada istri juga, awal-awalnya biasa-biasa aja, tapi begitu interaksi dia bukan main baiknya, nurut, ngurusin anak-anak gitu. Tega itu. Kasih sayangnya kepada kita, ngurusin kita, terus semua ini itu yang ngatur, yang memelihara. Bisa main kayak cinta sama mobil ya. Lama-lama akan tumbuh seperti itu. Lama-lama tumbuh. Lama-lama tumbuh juga. Jadi rasa kangen, rasa apa ya? Kalau gini, misalnya kalau sama anak, sama istri, sama anak tuh ya, pernah nggak merasain kadang-kadang kalau kita lagi kesulitan, rasa sulit nih, entah di kantor atau di mana, terus keinget sama anak sama istri, aduh kasihan anak, gitu, teringat gitu ya. Nah, kalau kita interaksi kita sama Allah bagus, kita udah zikirnya, maksudnya mengingat Allahnya itu udah sering, sholat kita udah bener, ya, doa-doa kita, pengharapan kita udah, nanti ketika kita ada kesulitan pasti ingatnya Allah, ya Allah, ya Allah, gitu, pasti ya Allah, ya Allah. Itu coba kalau misalnya kita kehujanan di jalan, lagi naik mobil nih sendirian, atau sama anak, malam-malam udah sampai di mana, nyasar nggak tahu di mana nih, GPS mati, ini ada 2 cabang pohon, aduh gimana ya, keinget ke rumah gitu, aduh nyaman banget di rumah nih, aduh ya istri gitu kan sih. Kan itulah rasa tanda cinta kita kepada suatu kondisi keadaan, kan seperti itu. Nah kalau kita hubungan kita baik dengan Allah, ingat Allah, ya Allah, Engkaulah yang menentukan hidup dan matiku, Engkaulah yang membuat aku celaka, Engkaulah yang membuat menyelamatkanku, tiada ada yang bisa menolongku kecuali Engkau. Itulah yang dialami oleh para nabi, misal Nabi Yunus ketika di dalam perut ikan kan, siapa yang dia ingat? Ya Allah, yang berdoa langsung kepada Allah. Itu terus itu contoh Nabi Yunus, Nabi Ayub gitu kan berdoanya. Kita lihat sejarah Rasul, sejarah sirah nabawiyah para sahabat, kemudian nabi-nabi zaman dahulu, itu betapa mereka itu interaksinya sama Allah itu sudah intens gitu. Apa-apa udah ke Allah, apa-apa udah ke Allah. Nah, pertanyaannya, apakah mereka itu merasakan ketertarikan dulu kepada Allah, atau mereka berusaha dulu mendekati Allah? Berusaha. Wallahu alam ya. Entah gimana sih yang mereka jalankan, yang mereka alami. Tapi yang jelas dua itu kan terjadi pada manusia kan, pada kita nih. Kita tahu nih. Yang pertama, kedua. Yang jelas kalau tadi kata Pak Yus, kata Pak Vito juga, untuk bisa menjadi yang pertama
kepada Allah itu kayaknya Berat. enggak tuh, berat. Ya udah yang kedua kita jalani yang kedua. Mungkin nggak? Mungkin. Udah banyak contohnya. Banyak contohnya. Semakin tambah umur tambah terasa. Itu dia. Ya. Jadi kita berusaha sama-sama untuk menggapai cinta kepada Allah. Caranya bagaimana? Ya kita jalani. Kita jalani, kita kenali Allah Subhanahu wa taala. Tadi kata Pak Yus itu bagus sekali. Ya setiap kali kita makan aja kayak tadi kan nikmat sekali nih. Ya siapa yang ngasih? Allah. Setiap kali kenikmatan yang kita dapatkan, ingat Allah, itu aja. Setiap kali apapun itu, ingat Allah. Niscaya akan tumbuh lama-lama, ya Allah, Engkau baik sekali. Sedikit-sedikit kita akan ingat ke Allah. Terus kalau di jalan ada apa-apa gitu ya, ada melihat sesuatu yang aurat yang terbuka, malu kita sama Allah. Ya Allah. Kenapa? Karena ingat mana Allah. Kita kan berbuat dosa tuh kenapa? Karena kita nggak ingat sama Allah. Kalau kita ingat sama Allah, niscaya nggak akan berbuat dosa. Takut ya. Kita takut Allah nggak suka sama kita. Kita takut Allah nggak ridho sama kita gitu. Nah mudah-mudahan nih dengan seperti ini terus gitu ya, kita bisa mendapatkan husnul khotimah. Kita dimatikan, dicabut nyawa oleh Allah itu dalam keadaan kita seperti itu. Ingat terus kepada Allah. Bangun tidur, ya Allah, astagfirullahaladzim. Jam 3.30 kan pasang beker 3.30. Minit. Matiin, set. Sambil matiin tuh istighfar, astagfirullahaladzim. Kenapa? Minta ampun, kenapa? Karena nggak bisa bangun gitu. Kan harusnya bangun tahajud, tapi masih ngantuk nih. Aduh. Jadi istighfar aja gitu. Supaya Allah mengampuni dan tetap meridhoi walaupun nggak bangun gitu. Astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullah, ampuni ya Allah. Yang nggak bisa bangun ini, nggak bisa sholat tahajud nih, astagfirullahaladzim. Tapi strateginya dibuat 2, jam 4 juga dinyalain, bunyi lagi, nih, matiin lagi, istighfar lagi, karena nggak bangun. Sampai subuh baru bangun. Menyesal. Iya, kenapa tadi nggak bangun, ya Allah. Sampai sore itu keingat terus. Jadi kesimpulannya, ayo sama-sama kita berusaha bersama-sama untuk bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Mengingat-ingat kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, melihat keagungan, kebesarannya, melihat ciptaannya, kehebatannya ya. Kalau kita lihat di media sosial gitu ya, udah banyak gitu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan di dalam Al-Qur'an fakta-fakta yang manusia sendiri sebetulnya nggak tahu. Kayak ada lautan yang Dua. nah itu ya. Asinan. Ya itu dia. Terus di Al-Qur'an itu ada Danau di bawah laut. danau di bawah laut, terus ada gunung api di bawah laut itu kan. Nah, itu kebesaran gunung api di dasar laut. Iya, ada api di dasar laut. Nah, terus itu juga kemudian kalau kita perhatikan ya keindahan alam, kehebatan alam itu ya. Bagaimana kebesaran Allah itu dengan tsunami ya, betapa dahsyatnya, gunung meletus, terus gelombang, arus sungai, COVID-19 macam itu semua kalau kita mau kembalikan kepada Allah, maksudnya semua yang kita lihat itu, yang kita alami, yang kita ketahui itu semua adalah ciptaan Allah, kebesaran Allah, kehebatan Allah. Kuncinya adalah bahwa mengingat Allah ya, zikrullah itulah kuncinya.
sering-seringlah, perbanyaklah berzikir kepada zikrullah, maksudnya berzikir baik dengan lisan apalagi dengan hati. Itu yang akan nanti mempercepat tumbuhnya cinta kita kepada Allah. Ditambah lagi dengan doa ya, doa. Rasulullah SAW itu mengajarkan Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau agar Engkau mengkaruniakan cinta kepadamu. Kita berdoa agar Allah memberikan cinta di hati kita kepada Allah. Gitu. Kita berdoa, terus berdoa kepada Allah. Nah, selain kepada cinta kepada Allah, kita juga minta cinta agar Allah menumbuhkan cinta kita kepada, misalnya kepada istri, itu kita berdoa. Kita doa, ya Allah, tumbuhkanlah cinta. Jangan kebalik. Kebanyakan ibu-ibu kalau datang ke pengajian kepada ustadz, ustazah, minta doanya supaya suami saya cinta kepada saya gitu. Itu kebalik. Harusnya kita dulu ya. Kenapa kebalik? Bagaimanapun cintanya orang lain kepada kita, kalau kita nggak cinta sama dia, kan nggak enak. Berbalas yang mana? Pak Yus milih Pak Yus cinta kepada istri, istrinya enggak, apa istri cinta kepada Pak Yusnya enggak? Dua-duanya. Harus pilih salah satu. Pilih kita yang cinta apa pilih dia yang cinta? Iya, emang yang kita tahu kan kita yang cinta. Yang ideal sih dua-duanya saling mencintai kan? Iya. Dua-duanya. Tapi kalau suruh milih nih, kita yang cinta apa dia yang cinta? Kita yang cinta. Iya benar. Enak, kita merasakan enaknya. Iya. Cintanya. Kalau gitu istri nggak enak dong. Bukan, maksudnya enak tuh, cinta itu kan nikmat ya. Nikmat itu. Iya betul. Kalau Pak Yus cinta, istri bersabar. Dia belakangan, dia yang kedua dia lama-lama. Nah, jadi kalau doa, Cinta istri orang kan. kalau doanya itu supaya orang lain cinta ke kita, tapi kita nggak cinta ke dia, sehebat apapun orang itu cinta, kita nggak akan bahagia. Kenapa? Karena kita nggak cinta gitu. Si ibu ini nggak cinta sama suaminya gitu, dia minta doanya supaya suaminya cinta sama dia, ya nggak akan bahagia. Ya kan, dia nggak cinta kok menikah atau hidup sama orang yang nggak dicintainya kan? Bagaimana mau bahagia? Seberapa besar pun si orang itu mencintai dia, nggak akan. Itu ilmunya nggak nyampe tuh. Nggak nyampe. Jadi bahaya kalau ilmunya nyampe. Nah, jadi itu ya, kita tumbuhkan cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti bagaimana tadi sudah praktisnya itu dengan banyak mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Semua yang kita lihat, kita rasakan itu adalah semua kehendak Allah dan pemberian Allah. Allah yang menentukan ya untuk kita mengalami, mendapati kejadian-kejadian apapun yang ada. Itulah Allah yang memberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama menjadi orang-orang yang mencintai Allah. Amin. Nah, sesudah Niko pertama begitu ya. Masih ingat nih ya? Aku masih ingat. Oh gitu ya, Iya. pernah dibahas ya. 8 tahun yang lalu. Iya iya. Nah, satu lagi sebetulnya. Terus kemudian, Enak gitu. bagaimana kita kan sering mendengar, aku mencintaimu karena Allah kan gitu ya. Jadi ada dua hal. Yang pertama cinta kepada Allah, yang kedua mencintai orang lain atau sesuatu yang lain karena Allah. Nah, orang yang tidak mencintai Allah atau tidak punya niat atau keinginan mencintai Allah, tidak akan pernah bisa mencintai yang lain karena Allah. Tidak akan pernah. Tuh. Kenapa? Karena Allah aja nggak ada di hatinya, gimana mencintai karena Allah kan? Kalau kamu lemah enggak? Nggak ada. Juga enggak. Jadi cinta dulu kepada Allah atau minimal berniat untuk mencintai Allah, barulah kita bisa mengatakan aku mencintai karena Allah. Ini saya pernah baca jangan kamu mengira kamu bilang kamu beriman. Diuji gitu kan. Apakah sama dengan cinta itu? Iman dengan cinta? Diuji nggak? Tahu kamu ngomong cinta. Diuji dulu, bener nggak kamu cinta sama saya? Sama kayak gitu. Iya. Jadi cinta kepada Allah itu adalah salah satu dari tadi kita ini ya, waladina amanu asyaddu hubbalillah. Ternyata orang-orang yang beriman itu karakteristiknya atau
buahnya itu dari keimanan, keyakinan itu sampai kepada cinta kepada Allah gitu. Nah, jadi ujian terhadap keimanan itu sama dengan berarti ujian terhadap kecintaannya itu. Gitu. Masih ada. Iya. Jadi kalau tadi antum beli Mercy, pertama cinta, itu nggak cinta karena antum nggak cinta sama Allah dulu. Jadi nggak cinta sama Mercy. Coba kalau cinta Allah, alhamdulillah ada Mercy orang punya. Lama-lama cinta terus kan? Ini kata saya. Kayaknya. Nah, jadi cinta karena Allah itu misalnya gini. Kalau kita kepada anak ya, kalau kita kepada anak kita bilang, saya mencintaimu, menyayangimu itu karena Allah. Nah, ujiannya kejujuran terhadap kata-kata itu adalah ketika misalnya subuh, bangunin gak nih? Bangunin. Kalau memang benar jujur itu karena Allah, maka kita akan bangunin. Tapi kalau kita lebih syahwatnya itu sayang sama dia daripada rasa takut kita kepada Allah, maka kita akan biarin. Nah gitu. Apalagi kalau orang tua yang tidak punya tadi, tidak cinta kepada Allah atau tidak pernah ada wacana cinta kepada Allah di hatinya, di kepalanya, nggak akan dia berpikir ini. Nggak akan berpikir ini karena Allah lah aku membangunkan anak ini, walaupun dia mungkin masih ngantuk-ngantuk, kasihan, nggak akan. Itu mau. Kalaupun dibangunin juga surat subuh, ya itu mungkin karena kebiasaan atau karena apa ya? Ada juga yang nggak ada wacana cinta kepada Allah tapi bangunin juga gitu, karena disiplin, karena kebiasaan, karena mungkin motivasi, dia punya training kan, bangun pagi itu apa sukses itu dimulai dari bangun lebih pagi gitu ya. Bukan karena Allah. Itu ada juga. Itu ya. Jadi awalnya itu bohong ya kalau ada orang bilang saya mencintai kamu karena Allah, tapi di hatinya sebetulnya nggak ada rasa cinta kepada Allah sebelumnya. Itu cuma basa-basi aja. Ditambah tumbuhkan dulu cintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.